Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa hadir selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di kesempatan kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-34, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-8. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, mari kita akan membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Matius 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan nas firman Tuhan yang baru saja kita baca, adakah hikmat atau pengertian yang saudara dapatkan? Jangan ragu dan jangan sungkan untuk membagikannya dengan cara menulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling menguatkan dan memperlengkapi satu dengan yang lain, saudara ya. Yang pasti nas firman Tuhan ini mengambil judul orang lumpuh disembuhkan ya. Saya melihat bahwa ini bukan lumpuh sembarang lumpuh, saudara ya. Karena nas firman Tuhan pada bagian yang terakhir ya, dikatakan maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Betapa mereka merasa takut sampai memuliakan Tuhan loh. Itu artinya orang lumpuh ini mungkin memang terkenal lumpuh total yang tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Dengan teknologi pengobatan, teknologi medis di masa itu ya tidak mungkin ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu hal yang mustahil, saudara ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Tentunya adalah iman orang yang sakit ini dan orang-orang yang juga membawa dia. Mereka percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Tapi ada satu hal yang akan kita pelajari di sini. Pada ayat yang kedua dikatakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, jadi Yesus punya kuasa. Yesus adalah Tuhan, bisa merasakan iman yang sejati, iman yang benar. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, hendaklah setiap doa itu kita alaskan di dalam iman. Percaya bahwa Tuhan mendengar dan percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menjawab setiap doa permohonan kita. Tuhan selalu melihat ke bumi dan melihat iman kepada setiap anak manusia. Iman ini yang membenarkan kita. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kita, maka iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan, bukan karena segala macam amal ibadah, semata oleh karena iman. Dan Tuhan Yesus di sini bisa melihat iman di dalam diri mereka, baik yang sakit maupun yang membawa orang lumpuh ini. Namun ada satu hal yang di sini yang menarik, saudara ya. Yesus tidak lantas berkata,
Seperti di ayat-ayat yang lain ketika ia berkata sekedar bangkit dan pergilah, tidak seperti itu, tapi ia berkata sesuatu yang berbeda. Percayalah. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dia tidak langsung berkata, hai anakku, berdirilah, bangkitlah, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Dia tidak berkata seperti itu. Tetapi ia berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Siapa dia? Hal ini tentu akan mengagetkan banyak orang. Termasuk dalam hal ini ada beberapa orang rohaniwan, pemimpin agama, ahli Taurat, yang mereka tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak sembarang orang bisa mengampuni dosa itu kalau bukan Tuhan sendiri. Siapa yang bisa mengampuni dosa, saudaraku? Tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri. Itu sebabnya kenapa ahli Taurat ini berkata di dalam hatinya, ia sedang menghujat Allah. Maksudnya Yesus ini sedang menghujat Allah, menghujat Tuhan. Karena dengan berkata seperti itu, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tetapi di sini luar biasanya hikmat marifat, hikmat pengetahuan. Karena Yesus adalah Tuhan, jadi dia bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran para ahli Taurat ini. Sehingga ia berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ya, kenapa kamu berpikir yang macam-macam? Ayat 6, ayat 5, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mana yang lebih mudah, saudaraku? Yang lebih mudah itu justru berkata dosamu sudah diampuni. Karena kita nggak melihat sesuatu hal yang terjadi itu, tidak melihat. Kita tidak melihat. Itu adalah fenomena, sesuatu hal yang bisa kita sebut sebagai fenomena rohani. Kita nggak bisa ngelihat buktinya. Mana buktinya dia diampuni dosanya? Tapi kalau Yesus berkata, bangunlah dan berjalanlah, itu sangat berat, harus dibuktikan ya. Makanya Yesus berkata, manakah yang lebih mudah? Lebih mudah berkata, dosamu sudah diampuni. Tetapi bagi orang ahli Taurat, itu sama dengan ia menghujat Allah. Karena cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Di beberapa nas-nas pembacaan yang sudah lewat, kita belajar ya, bahwa Yesus menunjukkan ia berkuasa menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta. Ia juga bisa menyembuhkan orang yang hampir mati. Ia bisa melepaskan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Dan kali ini ia menunjukkan kepada setiap kita bahwa ia berkuasa untuk mengampuni dosa setiap anak manusia. Walaupun tidak secara eksplisit, tetapi kita bisa mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena cuma Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Kenapa saudara meragukan dan menganggap Yesus itu hanya sekedar manusia biasa, ciptaan seperti kita? Tidak. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi menjadi anak manusia. Ia yang tidak terbatas rela dibatasi untuk menyelesaikan karya penyelamatannya. Sehingga setiap kita, orang-orang yang harusnya dikhususkan untuk ditumpas, dibinasakan, oleh karena kematian dan kebangkitannya, kita beroleh bagian di dalam kasih anugerah, di dalam hak mewarisi kerajaan Allah. Nah saudaraku, bagi Yesus, orang lumpuh ini mudah untuk ia sembuhkan. Tetapi yang paling penting pesannya di sini ialah Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan kita secara fisik, tetapi ia juga ingin memulihkan relationship kita. Posisi kita yang seharusnya itu adalah menjadi sekutunya Tuhan. Kita menjadi sahabatnya Allah. Kita menjadi rekan sekerja Allah.
kita berjalan bersama Tuhan. Itulah panggilan kita. Karena kita memang diciptakan untuk hidup bersama Tuhan sedari mulanya. Jadi setiap manusia yang menderita di dunia ini, yang paling ia butuhkan pertama-tama itu ialah pengampunan dosa. Karena ketika dosamu diampuni, Tuhan berkenan untuk dekat dengan engkau. Tuhan berkenan untuk tinggal bersamamu, berjalan bersamamu. Jadi saudaraku, kesembuhan itu memang penting ya. Tetapi keselamatan jiwa itu jauh lebih penting di sini. Itu sebabnya juga kenapa saya melihat banyak kali di dalam pelayanan ya, orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang hidup di dalam penderitaan, sakit penyakit, ketika mereka dilayani dan mereka mengakui dosa mereka, lantas mereka menerima Yesus dalam hidup mereka, biasanya orang-orang ini akan mengalami kesembuhan yang instan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan, di dalam Yesus, tidak ada lagi kutuk dan penghukuman. Sakit penyakit itu banyak kali adalah bagian dari kutuk. Kutuk dosa, kutuk maut. Maka ketika Yesus tinggal dalam hidup kita, segala kutuk itu sudah dipatahkan dan dipakukan di atas kayu salib. Ia sudah mati menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini sekali lagi saudara ya, bahwa nas firman Tuhan ini di ayat yang ke-6 berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Saudara, kita mungkin saja takjub dengan fenomena kesembuhan ilahi. Orang yang tidak bisa berjalan sama sekali, tidak bisa bergerak sama sekali, tiba-tiba hanya dengan sepatah kata atau kalimat dari Tuhan, ia bisa bangun dan berjalan. Semua orang takut, takjub dan memuliakan Tuhan. Tapi ada satu hal yang tidak kelihatan, yakni ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Ini justru yang paling penting dan yang paling dibutuhkan oleh setiap kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mencelikan mata setiap kami. Sehingga kami mengerti Tuhan bahwa yang paling utama dalam hidup kami syukuri ialah keselamatan jiwa yang Kau berikan Tuhan. Ketika kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kami percaya Engkau sudah mati atas segala dosa-dosa kami, dan bersama dengan kebangkitan-Mu kami juga akan mengalami kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang tidak layak kami terima, tidak patut untuk kami miliki Tuhan, tetapi Engkau berkenan memberikannya Tuhan. Cuma-cuma semata oleh karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya ada begitu banyak orang yang terbaring letih lesu, berbeban berat di luar sana, yang masih menderita sakit penyakit Tuhan. Kami percaya saat ini ketika setiap kami berseru kepadamu, memohon pengampunan-Mu, maka Engkau menyatakan kuasa pengampunan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang sakit, kami merasakan damai sejahtera. Kami merasakan kelepasan dari segala kehidupan masa lalu kami, dari kutuk ikatan belenggu dosa kami. Dan bagi Tuhan tidak sulit untuk menyembuhkan tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang tetap setia untuk mengikuti kami dan mendukung kami di dalam doa. Kami percaya channel ini akan banyak menjadi berkat bagi orang-orang lain, membuat setiap orang rindu untuk bertumbuh dan bertekun di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sampai bertemu lagi di next episode dari program seri pendalaman Alkitab. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.